Hai semuanya, aku Caroline dan hari ini akan ngebawain materi asistensi akuntansi biaya untuk pertemuan minggu ketiga. Untuk pembahasan topik hari ini ada dua, yang pertama linear cost function dan yang kedua estimasi biaya menggunakan analisis kuantitatif, yaitu regresi dan Hilo method. Yang selanjutnya bakal kita bahas nih tentang kriteria evaluasinya. Sebelum memasuki topik pertama, kita harus ngerti dulu nih arti cost driver. Jadi cost driver sendiri itu merupakan aktivitas yang menyebabkan perubahan biaya pada aktivitas tersebut. Contohnya bisa waktu kerja pekerja, jumlah unit yang diproduksi, atau machine hour. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, ada dua jenis biaya, yaitu variable sama fixed cost. Nah, buat variable cost itu bisa dilihat dari grafik yang A. Di sini nunjukin hubungan antara CPU hour use dan total cost, di mana cost drivernya itu merupakan CPU hour use karena dia mempengaruhi variabel lainnya atau total cost. Ilustrasinya itu adalah total biayanya itu $0,5 per CPU hour use. Jadi kita bakal dapetin fungsi yaitu Y sama dengan $0,5 kali X. Yang kalau kita masukin angkanya, misalnya kita masukin angka X 4000. Jadi total cost-nya itu hasil perkalian dari 0,5 dikali 4000, yaitu 2000. Lanjut ke grafik yang B, itu ngegambarin tentang fixed cost. Dimana kalau di grafik fixed cost itu bakal tetap konstan. Jadi seberapapun jumlah CPU hour use-nya tidak akan mempengaruhi total cost-nya. Di sini fungsinya itu hanya berisi konstanta, yaitu $1000. Next ke panel yang C, itu ngegambarin mixed cost. Nah, mixed cost ini adalah gabungan antara variabel sama fixed cost. Kayak contoh ilustrasinya itu adalah total biayanya adalah $300 per bulan ditambah $0,2 per CPU hour use. Jadi di sini ada fixed sama variable cost-nya. Buat cari tahu total cost-nya berapa, itu kita akan menambahkan fix sama variabelnya. Fixnya itu $300 dan variabelnya itu 0,2 kali X. X-nya itu adalah CPU hour use. Nah, buat pertemuan hari ini kita bakal ngebahas lebih lanjut tentang mixed cost ini. Jadi estimasi biaya ini biasanya dipakai manajer-manajer untuk mengestimasi biaya project ke depannya dan juga ngebantu manajer dalam pengambilan keputusan. Ada 6 step dalam mengestimasi biaya ini. Yang pertama itu adalah choose the dependent variable. Nah, kalau kita lihat di tabel, dependent variable itu merupakan variabel yang bergantung pada variabel lainnya. Di sini itu dependent variabelnya adalah indirect manufacturing labor cost. Lanjut ke step yang kedua, itu identify the independent variable atau cost driver. Nah, independent variable itu kata lain dari cost driver adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Jadinya di sini itu adalah machine hour. Buat yang step 3 itu disuruh untuk mengkolek data dari dependent sama cost drivernya. Nah, ini kita udah punya data-datanya nih dari week 1 sampai week 12. Untuk step keempat, itu kita plot the data. Jadi, data-data yang ada di tabel ini kita pindahkan ke grafik. Maka akan didapati tampilan seperti ini. Jadi buat titik 1 itu adalah cost drivernya 68 dan dependent variabelnya atau indirect manufacturing labor cost-nya 1190 dan seterusnya. Lanjut ke step kelima, itu adalah mengestimasi fungsi dari biayanya. Untuk cara pertama itu menggunakan analisis regresi. Analisis regresi sendiri itu merupakan metode statistik untuk mengukur rata-rata perubahan dari dependent variable dan juga independent variable.
Bisa dilihat dari gambar ini, tadi kan kita udah plot data-datanya. Nah, selanjutnya kita akan membuat regression line atau garis regresi ini. Biasanya kita menggunakan bantuan Excel sih untuk membuat regression line ini. Untuk cara yang kedua atau high-low method, kita memiliki fungsi dasar yaitu Y sama dengan A tambah BX. Balik lagi ke tabel yang sebelumnya, dari week 1 sampai 12, pertama-tama kita harus mencari dulu nih the highest cost driver atau cost driver yang paling tinggi. Kalau dari tabel ini, cost driver yang paling tinggi itu di week 6 dengan 96 machine hour. Selanjutnya kita harus cari the lowest cost driver. Atau kalau di tabel ini itu di week 8 dengan 46 machine hour. Selanjutnya, dari data highest sama lowest ini, kita bakal cari selisihnya. Jadi untuk cost drivernya kita kurangin, jadi selisih dari highest dan lowestnya itu 50. Dan buat dependent variabelnya juga kita selisihin, didapetin $746. Pertama, kita bakal cari untuk B-nya di sini atau slope coefficient. Caranya gimana? Caranya itu dengan membagi selisih antara dependent variable dan juga selisih dari cost driver. Jadi di sini $746 dibagi 50 didapetin $14,92 per machine hour. Setelah kita dapetin B-nya, kita bakal cari A. Ini cuma dipindah ruas aja supaya nanti perhitungannya akan lebih gampang. Nah, ini buat cari A-nya, jadi A sama dengan Y-nya itu kita masukin data dari antara highest atau lowest. Jadi terserah mau masukin yang mana karena hasilnya bakal sama. Ini kita di sini masukinnya dengan data yang highest. Jadi kita masukin Y-nya sebesar $1.456 dikurangin B yang udah kita cari tadi dikali dengan X atau 96. Jadi A-nya itu adalah $23,68. Selanjutnya kita tinggal masukin ke fungsi dasar yang udah kita punya di sini, yaitu Y sama dengan $23,68 ditambah $14,92 kali X atau machine hour-nya. Selanjutnya kita bakal ngevaluasi dari fungsi biaya yang kita udah hitung sebelumnya. Ada 3 kriteria. Yang pertama itu economic plausibility, yaitu masuk akal nggak sih secara ekonomi hubungan antara cost driver dan juga dependable variabelnya. Yang kedua itu ada goodness of fit, jadi adalah perbedaan vertikal antara actual cost dan predicted cost. Predicted cost itu adalah garis regresi yang ada sebelumnya. Jadi jika perbedaan vertikalnya itu kecil, maka menunjukkan bahwa hubungan antara dependent dan cost drivernya itu berhubungan. Tapi kalau perbedaan vertikalnya itu jauh, maka menggambarkan bahwa dependent dan cost drivernya itu tidak berhubungan. Selanjutnya untuk kriteria yang ketiga itu adalah significance of independent variable. Ini akan melihat dari garis kemiringan regresi tersebut. Jika garisnya itu cukup landai, maka menggambarkan bahwa hubungan antara cost driver dan dependent variable itu tidak erat. Tapi kalau misalnya garisnya itu cukup curam, maka menggambarkan hubungan yang lebih erat atau kuat antara cost driver dan dependent variable. Sekian materi yang dibawakan hari ini, kita bisa coba ke latihan soal.